Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Trifauzia. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan terkait dunia Shopee bab Sokrates. Dalam buku bacaannya, yaitu yang pertama, Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang saat sutra itu. Apakah ibu sudah mengambil koran? Tanya Sophie. Ibunya berpaling. Maukah kamu mengambilkannya untukku? Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak suara. Hanya koran dan dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat. Kiranya di halaman depan koran itu dia membaca mengenai Bataliton PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu capos yang terdapat pada kartu dari ayah Hal, namun perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos tersendiri. Lalu kamu menjadi sangat tertarik kepada koran, kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak suara dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat dari sang filsuf. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di bagian sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filsuf telah datang ke sini? Apakah dia tahu tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Sophie bertanya-tanya. Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing dan dia membuka surat itu dan membaca isinya. Sophie, yang baik, akan aku membaca suratmu dengan penuh minat dan buku sedikit penyesalan. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya kelak. Surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk meminum kopi, tetapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam Abel Abel Troknok. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda, setidaknya pada hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah surat yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada capus di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie, yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering, yang juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filsuf pasti mempunyai seorang murid lain, pasti begitu. Dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar, namun benda itu tidak bisa sampai dibawa tempat tidur Sophie dan Alberto Next. Nama macam apa itu? Suatu hal sudah jelas kaitannya antara sang filsuf dengan Held Moller Knecht. Tapi bahwa ayah Held sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat diterima. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Held dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filsuf telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hal. Dia mau balik surat itu, kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang surat itu, yaitu adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah,
Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia itu tidak tahu. Pengalaman yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa yang mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan jika si utusan datang ke sarang untuk mengirim amplop coklat itu. Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita. Sophie bertanya-tanya. Dia pasti bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filsuf. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil, mungkinkah dia seorang anak. Adakah sesuatu yang disebut sebagai kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu, misalnya karena terlihat telanjang. Tetapi apakah memang wajar untuk masa lalu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya itu hal wajar, meskipun hal ini tuh dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikut adalah orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filsuf adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak tahu atau tidak mengetahui segalanya di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan orang yang hanya mengetahui sedikit tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tetapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak diketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengalaman sejati yang berasal dari dalam. Tetapi, bukankah semua pengetahuan itu masuk kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajari sesuatu yang belum dapat diterimanya dan dia baru benar-benar mengetahuinya ketika dia telah menambah pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah mendapat atau mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tetapi pernyataan berikut begitu aneh sehingga mau tidak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang-orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk di sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu yang menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar taman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah ini si utusan tersebut? Jantungnya mulai berdegup dengan kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang yang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador sebesar besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak dapat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya, dan si Labrador keemasan telah beralih masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya telah berlalu, dia mulai beraksi, dia mulai menangis, dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan dan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas, jadi itulah utusan yang termasyur. Sophie menghembuskan napas lega, jelas itu sebabnya mengapa pinggiran-pinggiran amplop itu basah dan ada lubang. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filsuf agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filsuf. Dia mungkin tidak selalu cerdas yang diinginkan, tetapi siapa yang dapat menunggak bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih. Itu memang sedikit di luar kebiasaan, kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya untuk memaksa si utusan itu untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Nock.
Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Lalu masuk ke bab filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu dengan Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tetapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya itu bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut, tapi kita tidak akan mengurusi hal tersebut. Setidak-tidaknya untuk saat ini yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermatik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Herm untuk menjaga-jaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi si utusan ini telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tetapi kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filsuf alam atau tindakan mereka untuk tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu dengan tiga filsuf klasik besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, masing-masing dengan caranya sendiri. Para filsuf ini memengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filsuf alam juga disebut sebagai pra-Sokrates sebab mereka hidup sebelum zamannya Sokrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Sokrates, semua gagasan termasuk filsafat alam pra-Sokrates, Sokrates mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal. Dia adalah seorang filsuf besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anakagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Sejak zaman Sokrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani yang juga penting untuk dicatat bahwa perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri, sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Sokrates. Tetapi sebelum kita menemui Sokrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sopis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Sokrates. Angkat tirai Sophie sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Lalu masuk ke manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 sebelum Masehi, Athena merupakan sebuah pusat kebudayaan di Yunani. Sejak masa itu, filsafat mengambil arah baru. Para filsuf alam hanya memutuskan perhatian pada hakikat dunia, fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi perkembangan dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih sangat muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filsuf keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menanamkan diri di kaum Sopis. Kata Sopis berarti seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan di Athena. Kaum Sopis ini mencari nafkah dengan cara mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum Sapis ini mempunyai satu ciri yang sama dengan para filsuf alam. Mereka bersifat kritis terhadap metodologi tradisional. Namun pada saat yang sama, kaum Sopis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tidak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisme. Namun bahkan jika
kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis Protagoras kira-kira pada sekitar abad 485 sampai 490 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada Dewa Yunani, dia menjawab pertanyaan itu terlalu kompleks, sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa itu atau Tuhan itu dinamakan sebagai agnostik. Kaum Sopi biasanya orang-orang yang telah berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota yang bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sopis untuk bertanya-tanya apakah yang alamiah dan apa yang harus dilakukan karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan, sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang lahir bersama kita atau suatu bawaan dari lahir. Tetapi apakah itu memang bawaan dari lahir, Sopi, ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawaban semestinya adalah sederhana, yaitu tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak jelas merupakan masalah aturan sosial, seperti yang dapat kamu bayangkan. Kaum musafir sopis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Socrates sebaliknya, dia berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan universal atau benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.